Oke, good evening, selamat sore, teman-teman semua. Dan di video kali ini, kita langsung aja ya, nggak perlu lama-lama. Oke, kita langsung saja untuk ngebahas terkait dengan tes psikologi tahap kedua, ya, wawancara Polri dan juga TNI. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang mengikuti tes, bahwa nanti akan ada tes psikologi tahapan kedua yang berisi wawancara. Nah, apakah itu untuk Bintara, Polri, dan juga TNI, maka akan sama-sama menghadapi tes ini. Oke? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang sample of the questions, ya jenis-jenis pertanyaannya apa, kemudian apa jawabannya, apa sampel atau contoh dari jawabannya. Kemudian untuk total questions-nya itu saya akan memberikan ada 25 sample of the questions, ada 25 contoh pertanyaan dan cara menjawab, dan video ini akan dibagi menjadi beberapa part. Oke, kita langsung masuk ke sample questions ya. Questions, contoh-contoh dari pertanyaan yang mungkin akan masuk di seleksi untuk psikotes tahap kedua. Yang pertama yaitu ceritakan tentang diri Anda dan mengapa Anda tertarik untuk menjadi anggota Polri ataupun juga TNI. Oke, jadi di sini yang dicari mengapa Anda tertarik ya. Kemudian habis itu yang kedua motivasi. Motivasi Anda dalam memilih karir. Yang ketiga, bagaimana cara Anda menghadapi stres ataupun tekanan. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengatasi konflik. Kemudian bagaimana cara mengelola waktu, bagaimana mengambil keputusan, dan bagaimana menilai tingkat kepemimpinan diri Anda. Oke, kalau dilihat dari sampel of these questions, itu bisa secara menyeluruh saja ya, bahwa ini it's more about you ya. Pasti ini tentang diri kamu sendiri, your karakter, bagaimana kamu memanage dan mengatur diri kamu sendiri sebenarnya. Jadi secara pertanyaan sebenarnya ini tidaklah susah, tetapi akan sangat susah jika seandainya tidak tahu bagaimana expected answer, ya, bagaimana jawaban yang diharapkan dari pertanyaan ini, gitu ya. Kalau sambil ngobrol simpel aja sih untuk apa yang kamu lakukan untuk menghadapi tekanan sehari-hari. It's quite easy, tapi dalam ujian maka dibutuhkan jawaban yang benar, kemudian jawaban yang confidence, yang bagus, kemudian yang terstruktur dan logik ya, dan juga harus logik dan masuk akal. Oke, kita coba analyze satu persatu dan apa saja clue ataupun keywords ataupun poin-poin yang harus ada dipahami ketika menghadapi pertanyaan seperti ini. Oke, yang pertama, ceritakan tentang diri Anda dan mengapa Anda tertarik untuk menjadi anggota Polri ataupun juga TNI. Di sini saya membold atau memberikan warna merah untuk kata diri Anda, kemudian mengapa Anda tertarik. Ya, berarti ada dua poin yang perlu di-highlight di sini. Menceritakan tentang kamu siapa dan alasan kenapa kamu tertarik. Oke. Nah, yang poin pertama yang harus kamu ceritakan ini singkat saja. Ceritakan nama, umur, sekolah, kemudian asal kamu dari mana, kemudian nilai kamu berapa, organisasi yang pernah diikuti, dan pengalaman. Dan ini singkat saja. Kenapa? Karena mereka kan sudah tahu ya your data. Data kamu tuh sudah ada, mereka pegang nama lengkap kamu siapa, segala macamnya, they have it. Karena dalam tes administrasi kan semua sudah ada. Nah, di sini cukup singkat saja, nggak perlu kamu jelaskan tanggal lahir kamu sekian, kemudian kamu menjelaskan tentang tentang bagaimana sekolah kamu, ketika kamu di SD bagaimana, no need. Karena cukup menceritakan diri kamu siapa. Jadi berikan brief answer saja, jawaban yang singkat. Oke. Nah, kemudian langsung masuk ke poin mengapa Anda tertarik. Nah, di sini ada 3 poin yang saya highlight. Yang pertama, yaitu terinspirasi dari polisi. Jadi, poin ini yang harus kamu kembangkan. Terinspirasi dari polisi. Jadi, artinya kamu memberikan pandangan bahwa being policeman, menjadi polisi itu adalah hal yang positif. Karena itu inspirasi for you. Oke, maka ini jawabannya akan sangat menginspire, akan sangat menginspirasi sekali. Dan tendensi dari interviewer mereka akan suka dengan jawaban yang seperti ini. Oke, yang kedua, semangat untuk berkontribusi positif kepada negara dan masyarakat. Nah, jadi
ini penting sekali untuk menunjukkan bahwa seberapa bagus kamu, seberapa ingin kamu menjadi bagian dari orang yang melayani negara dan juga masyarakat ya. Ini secara answer poinnya akan sangat tinggi karena kamu memiliki semangat untuk memberikan dampak ya terhadap negara dan masyarakat. There is no doubt on it. Tidak ada keraguan dalam itu dan itu sudah top of the top sih alasannya kalau ditaruh ini. Kemudian yang keempat, yakin akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Dengan terinspirasi menjadi polisi, kemudian kamu bersemangat untuk memberikan kontribusi yang positif, maka kamu yakin bahwa apa yang kamu lakukan itu nanti akan memberikan dampak atau menciptakan lingkungan yang aman dan juga damai. Kenapa aman dan damai? Karena aparat tugasnya yaitu menciptakan keamanan dan juga kedamaian. Nah, maka secara answer ini bobotnya akan sangat besar sekali. Oke? Nah, ini poin-poin yang harus ada. Silakan di take notes ya, diambil catatan nih untuk 3 poin ini. Oke? Kita lihat sample of the answer. Gimana sih sampel jawabannya? Seperti ini. Misal ya, nama kamu Robi, gitu. Nama saya Robi Caniago. Saya lahir dan besar di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya anak ketiga dan saya berumur 19 tahun. Saya lulusan SMA 1 Bukit Tinggi, jurusan IPA, dengan rata-rata nilai saya adalah 78. Saya adalah anggota pencak silat di sekolah saya, dan saya juga terlibat aktif di OSIS sekolah serta Karang Taruna di tempat tinggal saya. Saya lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang menghargai nilai-nilai keamanan, keadilan, dan pelayanan masyarakat. Sejak kecil, saya selalu terinspirasi oleh para petugas kepolisian yang dengan gigih menjaga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Oke, nah di sini dari sampel answer ini bisa nanti sampai ke ujungnya. You can just try to read this. Silakan dibaca ini, diulang-ulang, dan kira-kira bagaimana kamu bisa menyusun kosakata sehingga poin-poin yang saya maksudkan 3 di awal tadi bisa tersampaikan dengan jelas. Oke, masuk ke poin yang kedua. Apa motivasi Anda dalam memilih karir di kepolisian? Ada 4 poin yang di-highlight di sini. Again ya, clue-nya adalah motivasi. Apa yang memotivasi kamu? Agak repeated dari pertanyaan satu, tapi ini akan menguatkan jawaban kamu di sebelumnya. Ya. Yang pertama, panggilan untuk melayani negara. Ceile gitu. Panggilan untuk melayani negara nggak tuh? Nah, jadi sebenarnya ini agak normatif ya secara jawaban panggilan untuk melayani negara. Tapi secara bobot ini pasti tinggi. Kenapa gitu ya? Serving a country itu tidak semua orang punya keinginan untuk melayani negara. Kamu adalah orang yang terpanggil untuk melayani negara. Seberapa besar jawaban ini sebenarnya? Tinggi. Secara bobot tinggi. Not everyone to have it. Oke? Maka ini jawabannya sangat bagus. Yang kedua, terinspirasi dari petugas kepolisian yang berdedikasi. Nah, atau TNI juga bisa ya kalau pertanyaan untuk TNI. Nah, terinspirasi dari petugas yang berdedikasi. Oke, yang berdedikasi di sini ya maksudnya adalah bahwa banyak sekali sampel-sampel dari aparat atau bapak polisi ataupun ibu polwan yang kita lihat yang mereka very dedicated ya, mereka sangat berdedikasi melaksanakan tugas mereka. Siapa juga yang nggak seru ya ngelihat orang yang membantu orang lain. Misalkan ketika kamu kecelakaan, ada yang ngebantuin. Kamu ada kasus dilaporkan ke kepolisian, kemudian bapak polisinya membantu kamu menyelesaikan masalah. Ya enggak, pagi-pagi macet, ada tuh bapak polisi yang datang untuk mengurai kemacetan gitu. Itu kan berdedikasi. Hujan-hujan masih berdiri di pinggir jalan gitu loh. Itu kan sesuatu yang menginspirasi ya, karena tidak semua orang mau untuk melakukannya. Meskipun itu bagian bagian dari tugas, tetapi berdedikasi itu sesuatu yang sangat inspiring ya, sangat menginspirasi. Oke, kemudian yang ketiga, kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, kita tahu persis bahwa lembaga kepolisian negara di negara kita ini bahwa ada kesempatan untuk mengembangkan diri dari sisi karir, ya enggak? Oke, bahwa pangkat kamu naik, kemudian kamu dipromosikan mendapatkan jabatan tertentu. Ya, semakin tinggi jabatan kamu, semakin lama kamu bertugas, maka akan semakin terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri. Dengan bagaimana? Ya dengan training, ya dengan ditempatkan pada daerah tertentu, kemudian kita belajar banyak hal, bertemu orang baru, dan itu kesempatan untuk mengembangkan diri. Oke, memberikan dampak positif kepada sekitar. Oke?
Nah, ini dia 4 poin yang harus kamu kembangkan. Oke? Dapat ya poinnya, silakan di take notes. Nah, bagaimana sampel answer-nya? Nah, ini dia nih. Silakan di-pause, dibaca saja sendiri. Oke? Nah, untuk kata-katanya nggak mesti sama ya. Yang terpenting poinnya saja diambil. Oke? Lanjut ya. Ke pertanyaan ketiga, bagaimana Anda menghadapi tekanan dan stres dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kamu menghadapi tekanan dan stres? Gitu ya. Artinya di sini self control nih, bagaimana kamu mengontrol diri kamu. Apakah hidup ini ada tekanan? Ya pasti ya. Ya, apakah stres ada? Ya ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini diberikan untuk they are seeking, mereka sedang mencari jawaban bagaimana nih cara kamu mengontrol diri kamu dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika bekerja, there will be a lot of pressure, akan banyak tekanan gitu ya. Dan tekanan biasanya itu akan memicu kepada stres. Oke. Nah, bagaimana cara kamu menjawab pertanyaan seperti ini? Yang pertama, menjaga keseimbangan antara waktu bekerja dengan waktu untuk diri sendiri. Jadi work-life balance namanya. Jadi seimbang nih antara kapan nih waktu untuk bekerja ataupun belajar kalau kamu sebagai siswa dan kapan waktu untuk diri sendiri ya. Kapan waktu untuk nongkrong ke kafe, untuk nonton konser, untuk pergi jalan bareng temen atau keluarga gitu ya. Kapan waktu untuk beneran serius untuk bekerja. Kemudian yang kedua, ada manajemen waktu yang baik ya. Kalau misalkan ketika amburadul aja nih semuanya tanpa diatur manajemen waktunya, ya akan susah, akan mudah sekali terserang stres gitu. Oke, yang ketiga, bersikap tenang dan tidak terburu-buru. Kemudian dukungan keluarga, sahabat, dan juga guru yang mampu membuat kamu keluar dari tekanan. Kemudian menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Nah, poin-poin ini nih yang kamu blending dalam jawaban kamu gitu ya. Bagaimana cara kamu menghadapi tekanan dan stres? Ambil saja poin-poin inti dari ini. Oke? Ini dia sampel jawabannya. Masuk ke pertanyaan nomor 4. Jelaskan pengalaman Anda dalam mengatasi konflik interpersonal. Bagaimana cara Anda beradaptasi dalam situasi yang sulit dan tidak terduga. Oke, ya. Lihat poin-poin utama di sini. Yang pertama, komunikasi yang terbuka dan pemahaman tentang perspektif orang lain. Komunikasi yang terbuka ini maksudnya adalah bahwa kamu menerima masukan ya, kamu berkomunikasi dengan orang lain, bukan menjadi yang egosentrik yang selalu memaksakan kehendaknya sendiri gitu ya. Bahwa ketika ada konflik, ketika ada hal-hal baru yang tidak terduga ataupun sulit, kamu ya, you know exactly bagaimana cara berkomunikasi yang benar, ya, apa yang harus didiskusikan, kemudian bagaimana cara merespon. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi yang terbuka dan pemahaman tentang perspektif orang lain, bahwa orang lain itu punya pandangannya sendiri terhadap sesuatu dan kita harus paham dengan itu. Oke. Kemudian yang kedua, tenang dan berpikir secara cepat. Oke. Yang ketiga, tetap fleksibel dan terbuka dengan masukan orang lain. Kemudian mencari solusi win-win situations. Again, di sini kan ada konflik ya. Kalau konflik itu sampelnya adalah mencari solusi yang win-win situation. Semua orang merasa menang dan senang dengan solusi yang diberikan. Oke. Kemudian ini akan biasanya membantu saya untuk menjadi lebih tangguh dan adaptif. Nah, bagaimana cara mendapatkan poin yang bagus dalam pertanyaan ini? Eh, Ikuti dengan berikan contoh ya. Berikan contoh, misal ketika kamu di sekolah, kamu pernah memimpin sebuah acara, misalkan ada konflik nggak di situ, ya. Kemudian, how do you solve it? Ya, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Dan kemudian juga sampai-sampai situasi sulit yang tidak terduga ketika kamu pergi ke suatu tempat yang baru misalkan and you knows no one, tidak kenal siapapun, itu kan sulit ya. Dan banyak hal yang tidak terduga yang kita alami dan bagaimana kamu cara beradaptasi dengan itu. Nah, itu yang mau dilihat ya. How do you solve it? Sehingga kamu menjadi orang yang mampu atau bisa memberikan solusi ketika bekerja. Oke? Yap, berikut adalah sampel answer-nya. Ini contoh dari jawabannya. Silakan di-pause. Kemudian masuk ke pertanyaan ke-5. Bagaimana cara mengelola waktu untuk memenuhi tanggung jawab dan tugas-tugas Anda?
Jadi di sini poin yang perlu diutamakan adalah mengutamakan organisasi dan perencanaan yang baik atau skala prioritas ya. Ya, mendahulukan apa yang lebih penting terlebih dahulu atau yang paling impactful. Kemudian yang kedua, menghindari pemborosan waktu dan dengan membatasi gangguan, ya, menghindari pemborosan waktu. Jadi kan jangan menyia-nyiakan waktu. Kemudian fleksibel dalam menyesuaikan jadwal terhadap perubahan, mengatur waktu istirahat yang cukup dan juga disiplin. Oke, poinnya di sini adalah bagaimana cara kamu mengelola waktu untuk memenuhi tanggung jawab dan tugas-tugas. Karena ketika kamu bekerja nanti, yang diharapkan adalah orang yang mampu menyelesaikan pekerjaannya. Kan ketika kita di posisi tertentu akan ada tanggung jawab kan, akan ada job desk ya. Job desk itu apa saja sih yang harus dikerjakan oleh seseorang ketika mereka sedang bekerja. Nah, ini bagaimana cara kamu mengelola waktu itu yang dicari di sini. Oke, ini sample of the answer, contoh jawabannya. Kemudian pertanyaan yang keenam, bagaimana Anda mengambil keputusan yang penting dalam waktu singkat? Ya, ini poin-poinnya adalah bagaimana untuk how do you ya. Jadi mengambil pendekatan yang terstruktur dan rasional. Poin utamanya di sini adalah terstruktur itu artinya adalah bahwa kamu mencoba untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan penting secepat mungkin. Karena again ya, ada clue untuk waktu yang singkat di sini. Jadi kamu pastikan bahwa kamu akan mengumpulkan informasi yang relevan dan penting secepat mungkin. Setelah itu, kamu akan melakukan analisis secara cepat dan mengevaluasi opsi apa aja nih pilihan yang ada. Nah, selain dari itu, kamu juga menjelaskan bahwa kamu adalah orang yang tetap tenang dan akan berfokus kepada masalah. Kemudian yang kelima, percaya pada intuisi dan insting. Yang keenam, terakhir, bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Setelah diambil keputusan yang penting tersebut dalam waktu singkat, kemudian bertanggung jawab dengan keputusan tersebut. Oke? Yap, ini dia contoh jawaban. Oke, pertanyaan ketujuh. Bagaimana Anda menilai tingkat kepemimpinan Anda dan berikan contoh pengalaman kepemimpinan Anda? Nah, di sini tingkat kepemimpinan ya. Yang dilihat di sini adalah kira-kira kamu bisa memimpin nggak sih? Atau kamu, do you know, apakah kamu tahu kepemimpinan itu seperti apa gitu ya. Jadi kamu bisa jelaskan dari definisi dulu nih. Ya, bisa menjelaskan bahwa menilai tingkat kepemimpinan kamu itu di dalam tingkatan yang kemampuan kamu untuk menginspirasi dan juga memotivasi orang lain. Ya, bahwa sebagai pemimpin harus menjadi contoh yang baik dengan menunjukkan integritas dan juga komitmen. Kemudian berikan contohnya apa saja yang sudah kamu lakukan. Oke. Kemudian di akhir tutup dengan bahwa apapun yang sudah dilakukan itu mengajarkan tentang pentingnya komunikasi yang efektif. Bahwa kamu berpikir bahwa dalam kepemimpinan itu penting sekali menggunakan pendekatan komunikasi yang efektif. Karena kamu memimpin orang, human. Human itu didekatinya ya dengan berkomunikasi gitu ya. Oke. Nah, berikut adalah contoh jawabannya. Dan conclusion. Apa dia conclusionnya? Yang pertama, pertanyaan wawancara adalah pertanyaan umum yang digunakan untuk menggali karakter, potensi, unsur-unsur kecerdasan, dan kepribadian calon siswa secara lebih mendalam. Intinya di sana yang digali itu kamu, bukan jawaban-jawaban, bukan orang lain ya, atau bukan sesuatu yang di luar dari diri kamu sendiri, no, gitu. Yang digali itu karakter kamu sendiri, potensi kamu bagaimana, kecerdasan kamu seperti apa, what is your personality, kepribadian kamu gimana, itu yang digali, kamunya gitu ya. Jadi secara jawaban kamunya harus percaya diri dan tahu persis apa dan bagaimana diri kamu. Oke. Yang kedua, pahami pola pertanyaan dan pastikan kamu mengerti apa jawaban yang dimau oleh penguji. Jadi, ketika ada pertanyaan, you try to pause for a while, kemudian pikirkan jawaban apa. Apa maksud dari pertanyaan ini? Ya, apa sih jawaban yang dia mau? Kenapa? Karena yang memberikan skor itu kan si interviewer kan. Jadi satu-satunya orang yang kita impress, yang kita buat terkesan adalah orang yang menguji kita, gitu loh. Jadi pastikan orang yang di depan kamu, yang sedang menguji kamu, itu senang dengan jawaban yang kamu beri, gitu loh. Oke, nah itu maksudnya dari pahami pola pertanyaan.
Oke, yang dimau oleh penguji gitu ya. Jadi apa yang dia mau? Make him seneng. Kalau dia seneng dikasih nilai tinggi dong. Nah, seneng maksudnya adalah berikan jawaban yang positif, kemudian yang terstruktur, yang logik gitu ya. Jangan berbicara masalah kesedihan ketika latihan ya nggak nyambung juga jadinya. Yang ketiga, latihan public speaking dengan cara berbicara di depan cermin, atau sendiri, ataupun juga dengan teman. Nah, public speaking itu tidak mudah ya. Berbicara secara lancar di depan orang lain, apalagi dalam under pressure of ujian, itu akan sulit sekali. Maka perlu untuk sering latihan. Di depan cermin. Kenapa depan cermin? Jadi kita bisa melihat diri kita seperti apa kalau lagi ngomong gitu ya. Kemudian yang terakhir, semakin sering praktek, maka kamu akan semakin lancar. Oke, that's all for today. Nah, untuk sampel dari jawabannya, silakan download di link ini. Ini linknya saya taruh di description ya. Silakan nanti lihat di sana. Nah, dihafal-hafal, dibaca-baca, dan dihafal-hafal untuk skripnya dan praktekkan sendiri di depan cermin. Kemudian coba dengarkan kembali ketika kamu ngomong gimana. Sudah lancar belum? Ya, sudah percaya diri atau belum? Oke, untuk questions berikutnya itu ada di part 2. Oke, good luck and semangat untuk ujiannya. Bye-bye.